Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah klik video ini. Jadi pada video kali ini kita kembali membahas tentang soal tes wawancara Pantarlih Pemilu tahun 2024 yang umum ditanyakan. Adapun pada video kali ini kita akan menjelaskan beberapa soal tambahan daripada video sebelumnya. Nah, adapun soal yang pertama, 1. Bisa ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Sebelum menjawab, kita harus mengucapkan salam, kemudian menyebutkan nama, selanjutnya latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja apabila ada. Selanjutnya, jika ada, bisa menjelaskan tentang keaktifan kita di berbagai organisasi atau kegiatan di sekitar tempat tinggal kita. Selanjutnya, pertanyaan wawancara Pantarlih yang kedua. Berapa total kelurahan atau desa di wilayah domisili Anda? Di sini kita bisa menjawab dengan benar sesuai fakta di tempat domisili kita ataupun tempat tinggal kita. Jika ada banyak, cukup menyebutkan minimal 10 kelurahan ataupun desa. Kita lanjut pertanyaan tes wawancara Pantarlih yang ketiga. Pada pemilihan presiden tahun 2019, siapakah yang Anda pilih? Nah, di sini pada pernyataan ini kita tidak dibenarkan untuk menjawab pertanyaan tersebut karena jika menjawab pertanyaan tersebut kita akan melanggar nilai independen atau netralitas. Jadi bisa dikatakan bahwa pertanyaan ini merupakan pertanyaan jebakan. Selanjutnya soal tes wawancara Pantarlih yang keempat. Apakah Anda mendaftar menjadi Pantarlih bukan karena uang? Nah, di sini kita bisa menjelaskan bahwa bagi saya, pekerjaan bukan semata-mata karena uang untuk kebutuhan, namun bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik sehingga saya dapat berkontribusi dalam menyukseskan pemilu, dalam hal ini sebagai Pantarlih. Pertanyaan tes wawancara Pantarlih yang kelima. Berapa jumlah pemilih pemilu untuk setiap TPS? Di sini kita bisa menjelaskan ataupun memberikan jawaban sesuai dengan undang-undang, yakni pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menyatakan bahwa setiap TPS paling banyak berjumlah 500 orang. Selanjutnya, pertanyaan tes wawancara Pantarlih yang keenam. Berapa total rukun warga atau RW di wilayah domisili Anda? Nah, untuk jawabannya, kita harus menyebutkan jumlah rukun warga dan RW di wilayah domisili kita dengan benar dan juga jelas. Kita lanjut pertanyaan wawancara Pantarlih yang ketujuh. Apakah Anda kenal dengan caleg atau anggota dewan di tempat Anda? Di sini kita bisa menjelaskan bahwa apabila ada, kita harus menjawabnya dengan jujur. Selanjutnya, pertanyaan yang kedelapan. Apa saja yang termasuk indikator pemilu yang demokratis? Untuk jawabannya, kita bisa menjelaskan bahwa penyusunan kerangka hukum, hak memilih dan untuk dipilih, kampanye pemilu yang demokratis, adanya lembaga pengawas pemilu. Jadi ini merupakan indikator dari pemilu yang demokratis. Kita lanjut pertanyaan nomor 9 tentang tes wawancara Pantarlih. Apa kelebihan kamu dalam bidang Pantarlih? Di sini kita bisa menjelaskan bahwa kelebihan saya dalam bidang Pantarlih ini adalah dapat mendata daftar pemilih dengan akurat dan dapat membedakan data pemilih tetap dengan pemilih baru.
Selain itu, saya bisa menguasai teknologi komputer, khususnya aplikasi Word dan Excel untuk membantu pendataan daftar pemilih. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang tes wawancara Pantarlih. Apa kekurangan kamu dalam bidang Pantarlih? Di sini kita bisa memberikan keterangan. Kekurangan saya dalam bidang Pantarlih ini ialah kesulitan dalam mendata daftar pemilih yang tidak berada di tempat. Namun saya akan berusaha menghubunginya untuk memastikan apakah sudah terdaftar atau belum. Jadi inilah beberapa soal tes wawancara Pantarlih yang biasanya akan ditanyakan. Sekian dulu dari video kali ini, semoga lancar untuk tes wawancara Pantarlih dan semoga bisa lolos. Oh ya, sebelumnya yang belum klik subscribe, tolong klik subscribe dan like dan juga komen. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.